welcome back my YouTube channel. Jadi hari ini gue bersama dua saudara gue. Ini Regita dan ini Risa. Hai. Halo guys. Nah, jadi kita mau ngapain nih hari ini? Cerita setan. Iya, kita akan cerita pengalaman mistis gitu yang oleh dia dan dia. Coba siapa yang mau cerita duluan? Egi. Egi yang paling banyak. Iya, Sumpah. Kenapa Gue kayak dia pingsan. Dia kenapa sih emang? Hah? Dia kenapa orangnya? Muka gue setengah ngomong gak apa-apa ya. Iya, udah. Masih baru. Total Dia yang paling sensitif tapi gue enggak. Gue kayak gue mau cerita sedikit dulu ya. Nanti cerita setannya sama dia. Jadi gue waktu itu gue tidur. Terus dia kayak ketindihan gitu. Dan dia kayak nangis-nangis. Gue nggak peduli. Gue tidur dari bener-bener kayak tidur dia nangis-nangis. Coba bangun, Tapi gue kayak apaan sih lo? Soalnya cabut aja. Padahal tuh dia kayak lagi digangguin setan, tapi setan nggak mau gangguin gue. Gak tau gue juga. Kayak gue gak ada akhlak deh pas setan. Saking setan udah kayak siapa sih nih anjir, lu gak usah ikut campur, gue mau godain kakak lo kan gitu. Gitu. Itu cerita. Itu sedikit cerita kayak gue nggak tahu kenapa diri gue tuh jarang diganggu setan, tapi akhir-akhirnya setannya ganggu gue. Gara-gara mungkin ada kontak sama Enggak, dia. bukan. Mungkin gue terlalu songong. Oke. Jadi setannya udah biasa gitu sama gue, jadi nyari yang songong lagi gitu. Betul. Oke, udah. Coba Egi sekarang Jadi gini. cerita. Sebenarnya Kenapa bukan ada pengalaman mistis atau apa gitu yang biasa kan orang suka ngeliat atau diganggu atau semacam gimana ya? Jadi gini. Pada dasarnya Coba. gue bukan seorang kayak apa sih indigo gitu loh. Kayak bukan yang bisa ngelihat misalkan di belakang lo ada ini loh, di belakang lo, di kanan lo, di depan lo, atau di rumah lo kayak gini-gini. Enggak. Cuman gue itu kayaknya emang terlahir peka banget. Jadi kayak sesuatu hal kecil, misalkan ada benda jatuh, gue langsung peka itu apa. Terus kayak misalkan ada yang lewat, misalkan nih gue lagi di kelas tuh tiba-tiba ada yang lewat, terus temen gue bilang kayak ada yang lewat, gue bilang iya ada yang lewat, siapa, misalkan Caraka atau apa gitu. Nah pada dasarnya karena kepekaan gue yang sangat sensitif ini, gue jadi kayak gampang ngeliat sesuatu hal yang di luar nalar manusia gitu loh. Kayak misalkan hal-hal kayak contohnya ya Coba satu-satu ada cerita, yang berbau-bau ada cerita mistis gitu. mistis gitu gak? Ada sih, banyak coba? sih sebenarnya. Ini mau mulai cerita dari yang pengalaman Dari gue yang di rumah terseram atau pengalaman gue di sekolah, maybe gue pengalaman gue Gimana, di rumah orang gitu. Kalau misalkan gue pribadi kalau di sekolah kan udah banyak ya, kayak udah terlalu banyak lah hal-hal sekolah, emang udah wajar, bukan pasti ada dan bukan orang yang peka banget yang bisa lihat. Orang-orang biasa pun kadang bisa lihat kalau udah di sekolah. ngerasa sih Nah, sebenarnya bukan gue ngeliat. lebih prepare kalau misalkan kita ngomongin itu tentang di rumah, karena di rumah itu pasti beda-beda. Ya betul. Bener kan? Coba di rumah. Oke. Pernah gak tuh? Jadi mulai dari mana ya, bingung. Jadi gini, misalkan gue waktu itu pernah tinggal di suatu rumah, ya bukan rumah yang sekarang gitu, maksudnya bukan rumah sekarang yang gue tinggalin, tapi di rumah gue dulu. Jadi gue sempat beberapa kali pindah rumah, dan akhirnya gue netep nih agak lumayan lama di rumah baru. Gue feelingnya tuh bener-bener kayak wah ini rumah tuh bener-bener enak. Jadi gini guys, nih ceritanya nih, gue bingung nih mau cerita dari mana nih, dari awal nih. Nah jadi Kita akan mendengarkan. awalnya kayak gue waktu itu kan tinggal di suatu rumah, bukan rumah yang sekarang. Kayak gue tuh dulu sempat beberapa kali pindah sampai akhirnya netep di suatu rumah. Nah itu rumahnya emang dulu tuh jarang ditempatin gitu guys, dan sempat ada beberapa orang tuh cerita kayak A, B, C tentang horor-horor kayak gitu. Kadang kulkas kebuka sendiri atau jendela atau yang mana lain-lain. Tapi gue waktu pindah ke sana, jujur itu asli enak banget. Sumpah kayak oh my god, sumpah gue pengen lama-lama tinggal di sini gitu loh. Kayak gue tidur di kamar gue, pas keluar tuh kayak suasana kayak pegunungan gitu loh, kayak asik banget, adem, sejuk gitu. Nah sampai tiba suatu saat gue maghrib itu gue umur berapa ya, masih SD guys, masih SD banget, masih kelas 5, kelas 6 lah waktu gue pindah di sana. Nah pas pertama kali kejadian di rumah itu di saat maghrib gue main ke rumah sebelah rumah gue. Nah sebelah rumah gue itu kebetulan itu rumahnya kakak sepupu gue. Jadi gue kalau sore gitu kan nyokap gue kerja, bokap gue jemput nyokap, jadi gue suka main ke rumah dia gitu. Gue sama adik gue main ke sana. Nah pas main ke sana, adik gue sama mbah gue pulang ke rumah. Nah gue itu tipikal anak yang
sedikit penurut gitu. Jadi kalau udah maghrib gue harus waktunya pulang, nunggu nyokap bokap gue nyampe rumah. Nah akhirnya kan ajan lah yang maghrib, Allahu Akbar. Gue bilang sama bude gue sama kakak sepupu gue, kak bude gue harus balik gitu kan. Ya udah nggak gue ngomong, maksudnya aku harus balik gitu. Balik ke rumah, gue udah ketok-ketok pintu. So ketok, assalamualaikum, manggil adek gue Ica, terus gue manggil mbah gue, mbah, kayak which is nggak ada yang dengar gitu. Tapi sampai ada dia ada di kamar. Cuman pas itu benar-benar masih maghrib ya, masih ajan gitu. Terus akhirnya gue memutuskan untuk lihat dari kaca dong. Gue ngeliat di kaca. Nah kebetulan tuh di tembok-tembok gitu tuh ada kayak gantungan baju gitu loh. Nah pas gue lihat di situ, gue kaget, gue shock. Itu tuh kayak ada tangan lagi begini. Ini baju, ini tangan lagi kayak gini, kayak ngelambai-lambai gue. What the hell? Kayak Kayak jendela yang itu ya? iya, gue ngeliat di jendela. Terus pas gue liat, terus gue langsung kayak, terus gue manggil-manggil nggak ada yang nyaut, cuman tangan doang gerak. Akhirnya gue dengan muka gue yang bener-bener kaku, gue balik ke rumah bude gue. Ditanya, kok nggak jadi pulang gitu kan? Sorry nih, kok nggak jadi pulang? Gue bilang, ntar aja deh, habis maghrib, gue bilang gitu. Pas di situ gue nanya, gue nyampe rumah kan, nyokap udah pulang, kedengeran motornya gitu. Gue balik, gue nanya dong sama orang rumah, Mbak kok aja deh tadi ngetok-ngetok nggak dibukain, gue bilang gitu kan. Terus bilang, nggak kedengeran, nggak ada yang keluar. Terus gue bilang, terus itu tangan siapa? Ica. Gak, dia nggak ada, dia beneran lagi di kamar. Jadi mbah gue sama Ica lagi di kamar, dan bener-bener itu gue nggak tahu itu tangan siapa. Dan dari semenjak itu mulai muncul kejadian-kejadian Apa tuh? kacau. Lebih parah. Wow. Wow, penasaran baik. kan? Stay tune. Ayo, cerita lagi. Terus jadi gini, suatu saat, jadi kan gue nyokap lagi ini kan, nyokap lagi pergi haji. Gue kebetulan di rumah gue tuh modelnya gini, 2 kamar bawah, 2 kamar tidur, depan kamar nyokap bokap, belakang kamar gue sama adik gue, di atas kamar abang gue. Abang gue itu pada saat itu lagi pesantren kalau nggak salah, jadi dia nggak di rumah. Nah gue tidur di kamar bawah karena nyokap gue lagi pergi haji, jadi mbah gue itu nginep di rumah gue. Ya pindah lah dari rumah dia ke rumah gue, cuman beda satu rumah. Gak nyampe satu rumah, sebelahan. Gak pindah beda satu rumah. Terus waktu itu malam Jumat guys, gue masih ingat banget itu malam Jumat. Gue berantem sama bokap gue. Berantemnya hal sepele, gara-gara gue pindah ke rumah teman, gak boleh. Ngambek, nangis seharian. Sumpah emang bocah banget. Gara-gara nangis kali. Ya, Cengeng. gue nangis, terus gue ngurung diri gitu loh di kamar. Terus gue ngurung diri. Pas jam malam, gue tuh tipikal orang yang tidur harus sunyi sesunyi-sunyinya. Jadi kalau misalkan ada suara dikit, gue suka keganggu karena otak gue kayak berpikir gitu loh jadinya. Nah, mbah gue itu demen nonton sinetron, kalian tau lah pasti ya kan. Nah, di kamar atas itu ada TV, dan kebetulan gue nggak tahu ya kalau misalkan kakak sepupu gue tuh nginep di atas. Jadi adik gue lagi di atas sama mbah gue. Terus gue di kamar sendirian. Itu tuh gue main handphone kan, terus main handphone terus. Sampai akhirnya, aduh udah jam 10, besok sekolah, gue harus stop dong. Akhirnya gue memutuskan untuk bolak-balik kamar mandi. Nah gue itu tipikal orang yang kayak parnoan gitu loh, jadi pin kamar mandi. Pertama gue pergi kamar mandi. Pas balik, bokap gue masih di ruang tamu. Terus gue masuk lagi kamar kan, tiba-tiba gue pin kamar mandi lagi. Ini yang kedua kali. Pas kedua kali, bokap gue lagi ngambil minum. Ya kan? Pas yang ketiga kali nih, pas gue mau ini, gue ngeliat ruang tamu gue udah dimatiin. Berarti kan posisi bokap gue mau tidur kan. Nah yaudah berarti gue nggak usah bolak-balik kamar mandi lagi. Ini yang ketiga kalinya gue balik ke kamar mandi dan memutuskan untuk handphone gue cas. Jadi ini kasur gue, ini kasur mbah gue ngecasnya di kasur mbah gue karena di tempat gue tuh nggak ada stop kontak. Jadi gue memutuskan ya udahlah ngantuk. Terus gue tidur madep kanan guys. Sumpah gue tidur madep kanan kayak which is gue madep kanan. Tiba-tiba merinding gak lo? tiba-tiba tuh semua yang ada di kamar itu goyang guys. Goyang tuh bener-bener kayak goyang gitu loh. Kayak gue ngeliat AC tuh bener-bener goyang loh, kayak orang vertigo, tau gak sih ngeliat gitu apa? Iya kelingan gitu. Nah karena gue tuh agak maksudnya agak gimana, gue mikir kalau gue liatin nanti mata gue rusak. Gue cuma mikir kayak gitu, sumpah. Gue mikir jadinya gue meremin.
Pas gue merem kan, jadi gue tahan merem gitu kan. Pas gue merem, pas gue sadar-sadar, tau gak sih, gue udah celentang, kaki gue, tangan gue kayak dipegangin gitu, dan tiba-tiba ada orang di depan muka gue ngelihat persis guys, sumpah. Itu kayak wajahnya putih, matanya hitam, terus mulutnya hitam, terus di kuping kiri gue persis ngayal banget. bener. Gimana gue ngayal dalam keadaan nanti gue ceritain kalau misalkan emang gue ngayal nih, nanti kalian bisa nilai gitu kalau misalkan gue ngayal dicerita abis ini gitu. Pas gue itu sumpah ya, suara tuh kayak itu masih kengiang sampai sekarang guys, sumpah. Kayak aduh, gue teriak. Itu sih di film apa yang Nina Bobo. iya kan yang kayak gitu-gitu. Sumpah itu benar-benar di kuping kiri. Pas di rumah waktu yang rumah sono yang serem itu, gue nggak pernah kejadian sekali doang. Itu pun menurut gue nggak tahu ya, itu menurut gue hal wajar, kayak masih ada yang merasa ada yang diintipin anak kecil gitu, itu masih wajar. Tapi anehnya gue nggak tahu kenapa gue nggak peka banget atau gimana. Ya, tapi emang beda kayak sih orang. anehnya itu enggak kak, kalau misalkan dari cerita teman-teman gue, setidaknya kalau misalkan rumah kita emang beneran serem, itu sekeluarga pasti pernah ngerasain satu kali barengan gitu sama. Iya. Nah gue tuh kayak hampir gak pernah gitu loh, kayak bener-bener makanya gue tuh gak pernah, kayak dulu nih gue sering berantem sama dia, Nggak pernah percaya. sama dia ini gara-gara gak pernah percaya. Gue tipikal orang yang gak pernah percaya gitu sampai sekarang pun kayak gitu. Karena belum mungkin di suatu ada cerita nanti ya. Nah, nanti Terus ada kan waktu guys. gue rep nih, gue back ke cerita gue. Waktu gue rep, gue tuh manggil nyokap gue dengan polosnya ya kan, ya namanya anak SD gitu. Gue udah SMP waktu itu. Gue SMA dan gue SMA kelas. Ya pokoknya udah gedean. Dengan polosnya gue manggil nyokap gue, dan gue inget kalau nyokap gue ternyata lagi pergi. Dan percuma ya, lo teriak cuman kayak mama gitu doang. Jadi nggak kencang, walaupun lo tuh kayak narik napas dalam-dalam buat teriak mama. Kayak udah yang teriak kayak, kenceng banget tapi nggak keluar gitu. Terus akhirnya gue manggil mbah gue manggil adek gue, akhirnya gue manggil bokap gue, itu nggak ada yang denger. Tangan gue tuh kayak, ditampakin gila. iya, tangan gue tuh sampai gerak-gerak kayak lepas itu kayak bener-bener ada yang ngikat, dan kerasa tangan lo dipegang, tau gak sih, kerasa tangan lo ditahan gitu. Gue akhirnya gue mau nangis kan, gue mau nangis kayak what the hell, ini apa gitu kan. Dan gue ngelihat mukanya gitu, mata gue harus ngelihat dia, dengan mulut gue harus nganga gini, dia ngeliatin nganga gitu kan, kayak dia mau masuk lah jatuhnya gitu. Sampai akhirnya gue ingat nyokap gue. Nah, nyokap gue pernah kejadian kayak gitu. Akhirnya dia baca-baca kan. Nah, untuk yang cerita nyokap gue, kalau misalkan emang pingin bisa part 2 atau part lain-lainnya, itu serem Soalnya banget itu emang. sampai bertanda lah istilahnya, sampai bertanda. Parah ya. Parah. Kayak Bener-bener. bener-bener. Ini udah ditampakin aja udah parah. Ini sampai bertanda. Iya, kalau Itu gue tuh kejam. kayak cuma ngerasa doang, ngerti gak sih? Kalau ngerasa kan kadang katanya ada juga kan kayak Itu atau nggak bayangan. itu tipikal Itu gue, bayangan. itu tipikal gue Kita- banget ngerasa. gue Tapi jangan sampai sih, maksudnya sampai gue juga- ditampakin. gue gitu. ditampakin Parah pernah, sih. tapi gue Coba ngerasain nanti. maling. Coba nanti kita Ntar cerita. kita lagi. cerita. Ya dulu lanjut. Nah, terus Terus udah gitu kan kayak ya udah dong. Gue ingat nyokap gue pernah cerita tentang masalah itu, dan dia bilang dia baca-baca. Terus gue baca-baca, bener-bener kayak astagfirullahaladzim gitu-gitu gue baca, sampai Al-Fatihah gue baca gitu ya kan. Itu bener-bener lama banget hilangnya, sampai dada gue udah sesak banget. Saya udah tiba-tiba pas gue baca astagfirullahaladzim kenceng, kayak astagfirullahaladzim, pas gue Jimnya itu bener-bener dalam keadaan gue duduk, dan gue kayak ngomong Jim gitu. Gue narik napas 3 kali, terus gue baca astagfirullahaladzim. Nah, di kamar gue itu ada semacam papan tulis kecil plus spidolnya gitu. Nah, itu tiba-tiba dijatuhin dong. Awalnya itu gue mikir AC nggak dingin, boy. AC nggak dingin, dan gue dalam keadaan panas banget dong abis digituin. Keringetan, udah bener-bener keringetan, baju gue udah basah. Terus itu jatuh, gue diem, gue cuma ngomong astagfirullahaladzim, tenangin, sampai akhirnya tuh yang bener-bener gue di luar nalar, itu dia tuh sabetan putih lewat mata. Itu bener-bener kayak astagfirullahaladzim, gue nggak kuat, gue banting pintu gue buka. Itu gue bener-bener kayak ngumpulin keberanian lo buat keluar kamar gitu loh. Pasti kan ya gimana ya, walaupun kejadian itu ada di kamar kan, kayak kita keluar kamar aja serem banget kan. Akhirnya gue banting pintu, gue gedor-gedor kamar bokap gue, karena posisi gue tahu bokap gue itu
ada di kamar kan, gue kira. Ternyata bokap gue ada di ruang tamu dengan kondisi ruang tamu itu masih nyala. Terus Nah, gue nangis. Pas gue ngeliat bokap gue gak kuat, gue nangis, kejar. bokap gue ngomong, kenapa digituin. Gue kalau setiap kejadian kayak gitu gue nggak berani ngomong yang namanya setan, jin, iblis atau apa. Gue cuma bisa ngomong itu dia, titik gitu. Nggak tahu digangguin sama dia, gue bilang kayak gitu. serem. Apa digituin sama bokap gue nangis. Bokap gue jangan nangis dulu, cerita dulu kenapa digituin kan. Kenapa? Bokap gue pasti mikir kan ada maling atau apa gitu kan. Takutnya kan nggak tahu gitu ya kan, pasti orang tua mikirnya gitu. Gue nangis, ya bokap gue nanya kenapa. Akhirnya berani gue ngomong ada setan, gue bilang gitu. Gini ditindiin, dipegang tangan kakinya, nggak bisa ngomong, gue bilang kayak gitu. Terus bapak gue cuma nanya cewek cowok, sumpah bapak gue disitu langsung nanya cewek atau cowok, woi. Berarti emang Terus ada. gue bilang cewek, gue bilang gitu. Terus bapak gue nanya rambutnya gede gitu, gede, gue bilang gede banget, dia bilang gitu. Rambutnya gimbal, dia bilang iya, gue bilang gitu. Bokap gue langsung cek kamar gue. Di situ emang benar-benar gak ada orang, dan bokap gue mukanya udah beda kan. Akhirnya gue ditanya kenapa tidurnya sendiri. Dan for information, gue itu penakut ya, jadi gue nggak bisa tidur sendiri, jadi gue harus ada yang nemenin. Jadi bokap gue langsung manggil adik gue yang di atas sama mbah gue, gitu sama bu. Pas dilihat emang ada di atas, ternyata diturun tiba-tiba. Gue panik ya, gue kaget ya, kok diturun gitu. Terus pas Lagi udah ditanya keringet ya. nangis. Kenapa lagi? Udah. Terus akhirnya bokap gue memutuskan untuk ya udah nggak usah tidur di bawah, tidur kamarnya tidur di atas aja. Di Untuk atas setelahnya juga ada, tidur di atas. Pas mama itu gue sendirian kan tidurnya. Iya, dia beneran nggak kenapa-napa, woy. Gue sendirian, gue kayak bener-bener orang kan ditanya mau tidur papa gak, terus Sesuai gue bilang iman, guys. gue nggak mau. Gue karena orangnya tipikalnya nggak bisa tidur satu kasur berdua, mau segede apapun kasur, kalau dia berdua gue nggak bisa. Jadi gue harus sendiri, seru banget. Mau sekecil bisa gue kecil sendiri, tapi kalau udah berdua udah nggak bisa gue. Makanya pas waktu itu pun gue anehnya, gue kayak kok bisa nggak keganggu, padahal semua orang tuh udah Jadi kayak lo panik nggak ini ya, nggak percaya sama ini. sama sekali nggak percaya. Gue dulu sampai kayak bener-bener berantem, sampai dia nangis ya, kira kayak gue ngatain dia kayak apa sih lo gila lo ya gini main nama apa sih, mana ada setan Iya kayak sih, gitu tapi lebay lo lebay. emang orang kalau misalkan dia nggak pernah ngalamin, nggak bakal percaya. Iya, Kecuali benar. sampai dia pernah. Gue cuma satu sih ngalamin. kak percayanya, Apa? gak ya, karena mungkin bukan apa ya, mungkin mental gue sama gue nggak bilang agama gue kuat, dan mungkin agama dia lebih kuat dari agama gue, tapi menurut gue maksudnya kan katanya juga dari agama kalau misalkan emang setan itu selalu ada. Nah itu gue percaya, tapi itu bakalan kebentuk dari pikiran kita. Nah selama gue masih bersih pikirannya untuk menjelmakan setan itu berubah, jadi gue masih bisa bertahan walaupun gue pernah lihat, tapi gue masih bisa bertahan karena gue masih mikir, oh ternyata setan itu emang udah ada dan gue gak perlu nunjukin dia ada. Nah itu yang gue sampai sekarang mikir, orang kayak gitu gue nggak tahu sih parah apa enggak. Gue mikirnya kayak gue nggak percaya aja gitu sama yang, maksudnya gue nonton channel serem tapi gue nggak percaya. Oh iya. Jadi kayak ada setan Belanda itu gue nggak percaya, karena itu semua kayak udah aja ke alam kubur gitu. Iya, kalau menurut gue juga gue juga nggak percaya sih. Cuman itu kayak gue ngeliat setan itu gambaran dari gue karena suka nonton film horor gitu. Cuman karena gue peka nih, gue garis bawahi gue peka, jadi tuh kayak kadang Emang ada beda-beda, sesuatu hal apa gitu gue suka kayak kayak ada yang jalan, kayak ada yang apa. Tapi emang gue yang menggambarkan dia perempuan itu otak gue Iya gitu sih. gitu. Kalau menurut gue sih Sendiri gitu. dari diri sendiri. Gini ya, pertama pekanya orang itu kan beda. Nah kalau misalkan lo peka nih, yang nonton nih peka, nah menurut gue, saran gue, kalau misalkan lo peka gitu kayak ngerasa ada setan atau apa, kalau bisa lo jangan imajinasiin kalau misalnya itu setan, kayak Susah. dia emang susah sih, emang susah. Karena kalau biasanya kita udah bisa ngeliat nih ya, menurut pengalaman gue, karena gue udah ngeliat lebih dari sekali, mungkin lebih dari 10 kali, bahkan puluhan kali mungkin, itu di saat lo melihat dan lo membayangkan itu bukan maksudnya bukan setan gitu, itu malah jatuhnya dia tahu lo tuh bisa lihat gitu loh. Ya benar. Iya sih. Jadi kayak jatuhnya ya percuma. Karena gue waktu itu pernah kayak gitu, dan malah jatuhnya ya jadinya
dia tahu kalau gue lihat gitu loh. Cuma Gak tahu juga sih. Soalnya Ih. beda-beda orang tuh emang ngerasanya juga beda-beda. Ca. sesuai mental sih, pertama mental sama pikiran kita kayak gimana soalnya. Kalau pikirannya bersih, Bersih. maksudnya Ya, nggak ngambain netting hal- lah. ya nggak netting Iya. kayak gitu Tapi bisa aja. susah kalau kalau lagi kayak nggak gitu. kosong juga. Mm-mm. Kalau misalkan Nanya. kita lagi have fun. Ngelamun tuh juga bisa Tapi langsung pernah kita aja waktu itu Kenapa? yang dibanting. Kepo gak kepo? Iya, yang dibanting itu. Lemari, coba cerita deh. Coba cerita. Yang Next. mana ya? Yang waktu kita di atas.